Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are fine. Now we are going to study about English lesson with me, Ma'am Dia, about procedure text. Procedure text is usually used for receipt and manual. Teks prosedur ini biasanya digunakan untuk resep, yaitu bagaimana cara membuat makanan, minuman, kue, dan sebagainya. Dan juga bisa digunakan pada alat, yaitu bagaimana cara menggunakan alat tersebut seperti pada kamera, handphone, rice cooker, ataupun komputer. Let's see some pictures. Mari kita lihat beberapa gambar berikut ini. Do you like this food? Apakah kalian suka dengan makanan yang ada di gambar ini? I'm sure some of you like it, and maybe it is your favorite food. Saya yakin beberapa dari kalian menyukainya, dan bahkan ada yang menjadikannya makanan favorit. How about this food? Have you known to make this food? Bagaimana dengan makanan ini? Apa kalian tahu cara membuat makanan ini? To know how to make it, we must study procedure text. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat makanan ini, kita harus tahu bagaimana cara membuat makanan ini, yaitu dengan belajar procedure text. What is procedure text? Apa itu teks prosedur? Procedure text is a text that explains how people make or do something step by step. Procedure text adalah teks yang memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Selain itu, di dalam teks prosedur, kita juga harus mengetahui tentang social function or purpose of procedure text, yaitu fungsi sosial atau tujuan teks prosedur. To tell the reader how to make, operate, do something through sequence of action or verb, yaitu untuk menceritakan ke pembaca bagaimana membuat, mengoperasikan, atau mengerjakan sesuatu sesuai urutan waktu atau langkah-langkah. Sedangkan generic structure of procedure text ada aim or goal. Aim ini merupakan tujuan dari procedure text, biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Ada materials. Bagian ini memuat daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan prosedur teks tersebut. Namun, tidak semua prosedur teks membutuhkan material. Dan yang terakhir yaitu steps. Bagian steps berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dengan secara berurutan. Steps ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada bagian aim or goal dapat tercapai. Language features of procedure text, yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau biasa disebut dengan imperatif, menggunakan action verbs, menggunakan sequence adverbs, dan yang terakhir menggunakan adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif biasanya diawali dengan kata kerja bentuk satu, yaitu dan subjek dan pelengkap. Verb 1 plus subject plus complement. Contohnya, cut the banana into pieces. Cut-nya sebagai verb 1,
the banana sebagai subjek, into pieces sebagai komplement atau pelengkap. Menggunakan action verbs, kata kerja yang melakukan aktivitas, biasanya berhubungan sama job, cut, had, mix, dan sebagainya. Menggunakan sequence adverbs, kata keterangan seperti first, second, next, then, finally, while. Itu pertama, kedua, berikutnya, kemudian, terakhir. For example, first mix together the baking powder, flour, salt, and sugar in large bowl. First di sini sebagai sequence adverbs. Menggunakan adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Misalnya, cook the mixture for 1 hour. For 1 hour di sini termasuk kata keterangan rinci waktu. Itu masaklah selama 1 jam. For example, contohnya yaitu tentang bagaimana cara membuat pancake. Di dalam contoh ini sudah ada identifikasi mana yang termasuk aim, tujuan, materials, peralatan, bahan, dan juga steps atau langkah. Silakan kalian bisa memperhatikan baik-baik contoh berikut ini dan simak. Dan yang terakhir untuk latihan, silakan nanti bisa dilihat di website sekolah. The last, I hope this subject is useful for you. Thanks for watching this video. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. See you next time. Sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.